Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya tetap bersama dengan saya Evelyn yang akan menemani Anda di podcast episode ke-16 kali ini. Wah, menarik banget nih Sobat Sehat RSSA, karena kali ini kita akan membahas tentang hipertensi dalam kehamilan, tentu dalam rangka memperingati Hari Bidan Nasional. Nah, bersama dengan narasumber yang luar biasa, sudah ahli di bidangnya ya. Beliau adalah Ibu Ani Dwi Ambarwati, Eskep Bidan dari instalasi Rawat Inap 3. Selamat datang Bu Ani di studio BKRS. Terima kasih undangannya. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah. Oke, Sobat Sehat, hari ini kita akan sharing-sharing nih terkait apa sih hipertensi dalam kehamilan itu, gejalanya apa, penyebabnya apa aja, faktor resikonya, dan juga cara pencegahannya. Wah, menarik banget nih. Jadi ngomong-ngomong nih ya Bu ya, tentang Hari Bidan Nasional ke-73 ini, tahun ini 2024 Sobat Sehat RSSA, mengangkat tema peran bidan dalam penguatan sistem ketahanan nasional pada krisis iklim melalui sinergi dan juga kolaborasi. Wah, menarik. Nah, kalau di RSSA sendiri nih Bu, pengaplikasiannya dari tema Hari Bidan ke-73 ini apa sih Bu? Baik. Jadi bidan ini merupakan garda terdepan untuk melakukan pelayanan kesehatan terutama pada ibu dan anak. Untuk tahun ini kami mengangkat tema yang cukup menarik. Di RSSA ini kita merupakan rumah sakit rujukan tipe paling tinggi. Artinya semua rumah sakit jejaring di bawah kita semua merujuknya akhir ke kita. Oleh karena itu dengan adanya HUT ini, diperingati HUT ini, diharapkan perbaikan rujukan itu menjadi lebih kuat dan lebih solid. Endingnya diharapkan tentu saja penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi tentunya. Oke, at the end of the day itu memang itu ya intinya gitu ya Bu kami ya. harus berjuang bersama-sama dengan masyarakat dan semua program pemerintah. Oke, nah di temanya juga melalui sinergi dan juga kolaborasi. Nah, kolaborasi yang dimaksud ini yang seperti apa nih Bu, dan dengan siapa aja kalau di RSSA biasanya? Kalau di RSSA karena kita merupakan unit tenaga kesehatan, otomatis kita memiliki berkolaborasi dengan PPA lain, misalnya dengan dokter spesialis, dengan nutrisionis, dengan farmasi, kita seperti itu. Kenapa kita harus berkolaborasi? Karena kita tidak bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Tentang permasalahan tentang angka kesehatan ibu dan bayi tentunya bukan masalah yang sepele, karena ini menyangkut seperti apa program lintas sektoral dan seperti apa lintas program. Dan itu yang menentukan kualitas hidup ya Indonesia ke depannya. Derajat kesehatannya bisa diukur dari kualitas kesehatan ibu dan anak gitu ya Bu ya. Betul. Itu yang menggambarkan bagaimana ketahanan suatu negara. Semakin bagus dan semakin tinggi kesehatan ibu dan anak, negara itu pasti kuat. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong ya tentang ibu ini, penyebab kematian kalau ibu di Indonesia biasanya faktornya apa aja tuh Bu? Iya, kalau ngomong angka kematian ibu ya sampai hari ini memang masih cukup tinggi. Namun ini yang masih kita perjuangkan. 3 penyebab tinggi kematian ibu masih dipegang atau dimenangkan oleh hipertensi karena kehamilan, yang kedua karena perdarahan, dan yang terakhir karena infeksi. Oke, menarik. Yang pertama tadi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan. Memang range-nya setinggi itu Bu di Indonesia ya? 3 angka ini untuk hipertensi karena dalam kehamilan bisa mencapai hingga 40% penyebab kematian ibu semuanya disebabkan karena hipertensi dalam kehamilan. Oh, luar biasa. Jadi hampir setengah ibu-ibu di Indonesia mungkin yang mengalami kasus kematian gitu ya dikarenakan ini gitu ya Bu ya. Betul. Lumayan faktornya. Nah, kalau penyebabnya dari hipertensi dalam kehamilan ini biasanya ibunya kenapa sih Bu sampai meninggal gitu? Ini kalau kita ngomongkan tentang bagaimana tentang hipertensi dalam kehamilan itu sendiri, itu sebenarnya merupakan, kalau kita bilang itu penyakit klasik ya, keluhan klasik, karena dari zaman dulu sudah ada. Orang hamil tensinya tinggi itu normal, banyak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Penyebabnya sampai hari ini memang masih penyebab yang tidak diketahui dengan pasti. Banyak orang bilang itu adalah keracunan kehamilan. Namun tentunya
penyebab-penyebab itu didukung oleh banyak faktor resiko dari seorang ibu atau calon ibu tersebut. Seperti itu, Mbak. Nah, hipertensi dalam kehamilan sendiri ada klasifikasinya nggak, Bu? Oh iya, Jenisnya gitu. Saking banyaknya tipe hipertensi pada saat kehamilan, kami di bidang medis untuk memudahkan bagaimana nanti tata laksananya, kita membagi hipertensi dalam kehamilan itu menjadi lima tahap atau sebenarnya bukan tahapan, tidak selalu tahap 1 naik ke tahap 2, tidak selalu, tapi menjadi dalam 5 jenis. Yang pertama yaitu hipertensi gestasional. Artinya ini hipertensi yang memang timbul pada saat ibu hamil. Pada saat ibu itu hamil, tensinya akan naik. Begitu bayinya lahir, tensinya akan kembali turun. Seperti itu. Gitu. Itu ada. Sebabkan apa? Itu unpredictable. Memang tidak bisa ditentukan karena apa. Apa mungkin karena faktor stres ibu ini? Bisa. Gitu. Bisa karena faktor stres. Nanti ada faktor-faktor resikonya. Apakah nanti karena berat badan yang naik selama hamil, ada juga karena kurang gizi. Banyak hal yang memang turut berperan serta ya, nyumbang bagaimana terjadinya dari hipertensi karena dalam kehamilan itu sendiri. Kemudian ada lagi hipertensi kronis. Jadi pada pasien-pasien yang sudah timbul hipertensi sebelum usia 20 minggu, itu kita sebut hipertensi kronis. Artinya pasien ini, ibu hamil ini memang sudah mempunyai kans atau resiko atau sudah ada penyakit hipertensi sebelumnya. Seperti itu. Ada kemudian kita sebut preeklamsi. Artinya hipertensi itu baru timbul pada saat usia kehamilan lebih dari 22 minggu. Kemudian yang terakhir adalah eklamsi. Eklamsi ini adalah tingkat lanjut ya. Jadi preeklamsinya sudah disertai oleh kejang. Ini yang benar-benar akut, mengancam nyawa ibu dan bayinya. Oke, nah tadi sudah ada 5 jenis hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama gestasional sampai yang akhir eklamsia gitu ya. Nah, faktor resikonya nih Bu, apa ada pembeda antara yang gestasional hingga yang mungkin jenjang akhir, yang eklamsi gitu? Jadi gini, kalau kita ngomong faktor resiko, sudah nggak usah dibedakan. Okay. Mari kita anggap 5 hal ini disebabkan karena faktor resiko yang akan kita bahas. Karena dengan seperti itu, orang menjadi lebih aware, lebih hati-hati bahwa, ini beresiko ini. Tapi kalau nanti kita bagi-bagi, orang-orang kan menganggap, ini resiko yang mana ini? Iya, betul. Itu, nanti malah menyepelekan ya Bu ya. Sehingga faktor resiko yang harus diperhatikan atau harus diwaspadai antara lain, kenaikan berat badan lebih dari 1 kilo setiap minggu. Jadi setiap ibu hamil jangan terus menganggap berat badannya harus naik, jangan. Karena efeknya justru nanti akan memicu timbulnya hipertensi itu sendiri. Kemudian pernah hipertensi di kehamilan sebelumnya. Ini tentu saja untuk orang-orang yang sudah pernah hamil. Kemudian adalah kehamilan pertama. Kehamilan pertama ini juga memberikan skor untuk terjadinya hipertensi. Apakah selalu Bu kehamilan pertama tensinya meningkat? Belum tentu. Tapi itu memberikan skor tersendiri. Seperti itu. Kemudian ada infeksi selama kehamilan atau selama pembentukan janin, itu juga memegang pengaruh. Gitu. Nah, kenapa kok ibu-ibu muda mungkin yang awal hamil gitu ya, kok mungkin faktornya lebih besar dibanding yang mungkin sudah 2 kali gitu Bu? Nah ini karena proses pembentukan bayi pada saat sperma bertemu dengan sel telur, kemudian tertanam di rahimnya, itu masing-masing orang akan menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ada yang reaksinya, aman ini, kehamilan bisa berjalan. Ada yang memang reaksinya sedikit menimbulkan mual muntah atau bahkan sampai hipertensi. Itu beda-beda masing-masing orang. Itulah yang tadi kita sebut tidak ada faktor pastinya mana yang menyebabkan hipertensi atau yang itu tidak ada. Seperti itu. Oke, jadi memang mungkin harus periksa dulu aja gitu ya Bu ya? Ya, memang wajib periksa lebih dini. Gitu ya. Nah, kalau gejalanya Bu, mungkin yang dirasakan sama terutama ibu-ibu muda ya, Sobat Sehat RSSA ya, mungkin panik, cemas, bingung karena kan pengalaman pertama gitu ya Bu ya, hamil gitu, tiba-tiba merasakan mungkin ada reaksi-reaksi yang berlebihan gitu. Nah, gejalanya apa aja nih Bu yang hipertensi dalam kehamilan? Baik. Sebelum kita ngomongkan seperti apa gejala hipertensi karena kehamilan, mari kita pahami dulu seperti apa tensi yang normal itu. Tensi
tensi atau tekanan darah yang normal tentu saja di bawah 110/80 itu normal. Begitu dia naik lebih dari itu sudah mulai aware. Ada apa dengan diri saya? Seperti itu. Tensi yang tinggi ini disertai dengan pusing. Pusingnya bukan seperti pusing lapar, bukan. Dia lebih pusing, yang pusing menetap ada di pelipis, kalau orang Jawa bilang, di pelipis. Gitu. Jadi dia pusingnya lebih menetap. Cenut-cenut banget gitu Bu. Menetap itu apa ya kalau orang, bukan cenut-cenut, dia kalau cenut itu kan hilang timbul. Oke. Dia benar-benar pusingnya menetap. Sakit gitu ya. Kemudian nyeri ulu hati, sama seperti orang belum makan atau sakit mah. Terasa nyeri ulu hati. Ada pandangan kabur. Dua di antara gejala ini sudah harus ke pelayanan kesehatan terdekat. Jangan terus, wah sudah biasa ini paling capek, jangan. Aware terhadap dirinya, saya mulai bergejala, pergi ke dokter atau ke pelayanan kesehatan terdekat, dan praktek terdekat. Oke. Nah biasanya yang mata kunang-kunang, terus kepala sakit itu biasanya di kehamilan awal atau mungkin tengah, akhir bahkan, atau mungkin hilang timbulnya dalam range 0 sampai 9 bulan. Ya, itu seperti yang saya bilang tadi, tergantung hipertensi mana yang sedang diderita oleh ibu. Ada yang sejak awal kehamilan sudah mulai merasakan gejala. Ada yang di atas usia 22 minggu seperti yang saya bilang tadi. Itu nanti yang akan menentukan jenis terapi yang diberikan pada ibu hamil tersebut. Jadi jangan ragu-ragu untuk periksa saja. Kelayanan kesehatan tentunya ya sudah ahli, apalagi di RSSA mantep ya Bu ya pelayanannya, dan nakes-nakesnya sudah terlatih semuanya. Betul. Gitu ya. Oke, nah penanganan pertamanya nih Bu, untuk orang-orang ibu-ibu muda mungkin yang hipertensi dalam kehamilan. Nah kita kan otomatis ke vaskes gitu ya Bu ya. Biasanya tata laksananya seperti apa sih Bu? Tidak boleh ditunda. Kami dari tenaga kesehatan baik itu di tingkat puskesmas, di tingkat praktek mandiri bidan, rumah sakit, kami benar-benar tidak menyarankan adanya tindakan awal di rumah. Begitu terasa keluhan, segera ke vaskes terdekat. Entah itu bidan praktek swasta, entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit, monggo. Yang penting segera tersentuh oleh tenaga kesehatan, karena dengan segera diperiksa akan segera ketahuan berapa tekanan darah tingginya, adakah gejala penyertanya, sehingga akan lebih cepat diambil kesimpulan bahwa ini tegak berdiri diagnosa ini masuk hipertensi karena kehamilan, ini termasuk preeklamsi, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin nggak yang biasanya di rumah, tak minum obat ini apa reda nyeri, tak tensi dulu gitu. Jangan disarankan Ibu ya. Kecuali malah fatal ya. Kecuali memang sudah dapat obat dari dokter, karena bagi ibu yang memang sudah terdiagnosa secara dini, pastinya dapat obat. Obat itu harus diminum setiap hari. Itu obatnya memang harus diminum karena memang bila mana sewaktu-waktu terjadi peningkatan tekanan darah, masih bisa terkendali atau masih bisa situasinya bisa dikendalikan baik ibu maupun janinnya. Gitu, oke. Nah kalau cara pencegahannya gimana nih Bu? Kan tadi kita sudah ngomong tentang tata laksana dan lain sebagainya, faktor risiko. Nggak lengkap kalau kita nggak bahas tentang cara pencegahannya. Pastikan ibu-ibu muda di sini juga kepo ya Bu ya. Duh nggak mau, siapa sih mau kayak gitu ya Bu ya? Gitu. Gimana sih Bu caranya Bu? Cara pencegahan, karena ini adalah sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang sama-sama tidak kita ketahui. Jadi pencegahan yang paling dasar adalah siapkan kehamilan itu sebaik mungkin. Jauh sebelum hamil sudah mulai screening. Seperti apa screeningnya? Datang ke puskesmas terdekat, datang ke fasiankes terdekat. Nanti setiap calon pengantin, baik itu istri maupun suami, ada screeningnya. Seberapa besar nanti kans atau resiko timbulnya hipertensi dalam kehamilan. Kemudian pada saat merencanakan kehamilan itu seperti apa makanannya, seperti apa nanti pola kegiatannya yang harus dilalui, itu nanti juga ada pengaturannya. Jadi kalau orang Jawa bilang tidak syukur angger, tapi benar-benar kita persiapkan bagaimana memiliki anak dengan kualitas yang terbaik.
Oke, nggak hanya mulai dari hamil, tapi justru jauh hari sebelum sebelumnya hamil kita sudah persiapkan. mempersiapkan dari segi mental, fisik, nutrisi juga ya Bu Nutrisi ya. Gitu ya. termasuk. Penting banget. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, saya sendiri juga pernah dengar, mungkin beberapa juga pernah dengar ya Sobat Sehat RSSA ya, tentang entah ini mitos atau fakta ya Bu ya. Katanya sih belimbing wuluh itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Bener nggak sih Bu gitu itu? Kalau kita bicara tentang makanan apa saja atau bahan-bahan apa saja yang ada di masyarakat yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi, ada benarnya. Oke. Sejauh ini tidak ada penelitian, belum ada penelitian pasti bahwa bahan A bisa menurunkan tekanan darah sampai sekian, tidak ada. Namun berdasarkan yang pengalaman dilakukan oleh masyarakat setempat, belimbing wuluh, ketumbar itu bisa. Namun pada ibu hamil berbeda. Dan peningkatan tekanan darah pada ibu hamil tidak bisa dipengaruhi oleh bahan-bahan tersebut, karena memang penyebabnya bukan penyakit dalam dirinya, namun karena kehamilannya. Oke. Kehamilannya ini begitu proses pembentukan janinnya selesai, bayi lahir, biasanya dengan sendirinya tensinya akan turun. Oleh di momen itu saja berarti Bu ya. Oleh karena itu sering disebut menjadi keracunan kehamilan, ya memang bisa disebut itu juga gitu ya. Karena memang hari-harinya normal. Cuma ketika dia hamil si ibu ini tiba-tiba ada diagnosa tiba-tiba naik itu, gitu. Gitu. Nah jadi gitu ya Sobat Sehat RSSA, kita memang kalau hamil atau mungkin jauh hari sebelumnya sudah harus mempersiapkan mental ataupun makanannya, karena yang namanya hipertensi dalam kehamilan itu sangat tidak terduga itu tadi. Dan kalau dari Sobat Sehat RSSA sudah mungkin ketika hamil ya merasakan mata berkunang-kunang, terus kepalanya sakit, mungkin yang sakitnya sakit banget udah nggak tahan, udah mending langsung ke Fasienkes aja yang terdekat gitu ya Bu ya. Karena kita bisa tahu nih jenis-jenis hipertensi dalam kehamilan. Ada 5 tahapannya tadi gitu ya Bu ya. Sampai yang terakhir eklamsia gitu ya. Nah, jadi jangan ragu ya Sobat Sehat, ke Fasienkes terdekat. Terima kasih banyak Bu Ani atas informasinya. Semoga bermanfaat ya Sobat Sehat RSSA semuanya. Semoga Bu Ani sehat selalu ya Bu ya. Supaya kita ketemu lagi nih di podcast episode berikutnya untuk sharing-sharing hal lain gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Sobat Sehat RSSA dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.